siang. Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan memasuki sesi Creating Storylines with Photography. Sesi ini merupakan bagian dari Icon, bagian program Jakten yang menghadirkan presentasi, perbincangan, dan diskusi tentang IP, content creator, audiovisual, animasi, komik, ilustrasi, game, dan desain. Di sini sudah ada pembicara kita pada hari ini yaitu Mas Denny Dwi Prasetya dari Paperfly Visual dan ada dari Mas Archikwa dari pendiri dan pemilik bluemoon.id. Sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari para narasumber. Di sini ada Mas Denny yang adalah seorang fotografer cosplay khusus pemotretan konseptual untuk proyek-proyeknya. Semangatnya untuk menangkap berbagai sisi karakter dapat dilihat pada karya-karyanya. Dia sangat dikenal dengan ceritanya yang dalam sudut dan pandang unik tentang karyanya yang menarik perhatian pecinta fotografi. Denny dikenal baik di dalam maupun di luar negeri setelah memenangkan kompetisi fotografi cosplay Behind the Scene pada tahun 2018 yang diadakan di Malaysia. Lalu di sini juga ada pembicara kita yaitu Mas Archikwa. Beliau adalah pendiri dan salah satu pemilik dari bluemoon.id, sebuah studio fotografi yang berdiri sejak tahun 2016 sebagai fotografer dan juga seorang fotografer. Ia dikenal dengan teknik pencahayaannya dan efek yang digunakan secara langsung untuk menciptakan penampilan suatu karakter permainan populer, yaitu Sombra dari Overwatch. Beliau juga memenangkan berbagai kejuaraan, yaitu juara pertama dalam kompetisi fotografi cosplay tahunan Behind the Scene pada tahun 2017 yang diadakan di Malaysia. Lalu pada sesi ini kita akan mendesain storyboard untuk membuat foto cosplay yang lebih bermakna bersama Mas Denny dan Mas Archie yang juga dikenal sebagai fotografi dari cosplay, fotografer cosplay. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Gimana nih? Halo. Halo. Selamat sore semuanya. Mungkin Bro Denny nih kita santai aja ya, jangan tegang-tegang ya Bro Denny. Siap. Ya. Mungkin Bro Denny kan kita nih kalau di dunia cosplay itu udah kayak agak relik ya. Lu mulai foto cosplay tahun berapa nih? Gue mulai foto cosplay itu dari 2012 akhir. Berarti sudah mau 10 tahun. 2012 Desember sih masih parahan gue ya. 2009 ya? 2009. Lebih lama lagi. Cuman jadi ini kan mungkin banyak nih yang kalau kita nih berdua punya kebiasaan ya, orang tahu foto kita nggak pernah tahu orangnya siapa ya. Iya, emang sengaja sih kalau gue. Emang gue nggak pengen orang tahu orangnya yang mana. Jadi biar lihat fotonya aja. Mungkin Bro Denny kenalan dulu nih, biar orang tahu akhirnya siapa nih yang foto-foto Paperfly Visual tuh siapa ya. Oke, nama saya Denny Dwi Prasetya. Biasa kalau di komunitas orang-orang mungkin tahu atas nama Paperfly Visuals. Cuman emang sengaja selama ini nggak pernah dikasih tahu sih, nggak pernah nongolin muka di page, jadi ya nggak banyak orang tahu. Masya Allah. Udah foto cosplay tuh dari 2012 sampai sekarang masih aktif sih, alhamdulillah. Pernah podcast di tim nggak? Posisi tim pernah dulu, awal-awal tahun 2013 atau 2014 gitu. Dulu kayaknya belum terlalu gak tau sih kalau sekarang ya. Soalnya dulu mungkin gak terlalu strict, jadi orang boleh datang ke sini terus bawa lighting, foto di depan teater situ. Kan arsitekturnya bagus banget tuh. Iya. Buat jadi background tuh oke banget. Jadi dulu foto karakter apa di tim? Dulu
tim itu ini, K-Project tau. Masya Allah, Itu game project. 2000, itu anime berapa ya? 2012 atau 2011 gue lupa. Lama K-Project. banget ya. Sebenarnya gue masih pengen sih foto K-Project keren gitu. Iya, iya. Itu. Ya, cuman kayaknya udah gak ada yang cosplayin ya K-Project ya. Udah lama banget, udah relik ya bener. Terus sekarang datang lagi ke tim gimana nih? Renovasinya, revitalisasi. Reviti lah. Ya. Wah, kaget sih jujur, tim sekarang udah banyak bangunan baru dan arsitekturnya sangat mendukung ini ya, fotografi sekali sih, banyak leading lines, banyak tangga-tangga yang jadi tekstur buat background gitu. Jadi kayak kalau bisa lah besok-besok bisa foto sesi cosplay di sini sih kayaknya bisa menarik sekali sih. Gedung parkirnya keren Gedung banget. parkirnya aja keren banget. Jangankan gedung ininya ya. Iya. Gedung panjang ini, perpusnya kan di atas. Jangankan gedung ini ya, gedung parkirnya aja keren banget. Gedung parkirnya keren banget. Pengen banget foto di situ. Jadi ya udahlah ya, kita langsung ke Boleh, yang mau di siap. ini ya. Biasa nih, Bro Denny, kalau teman-teman Kameko sama cosplayer kan tahu nih, Bro Denny kalau foto nih, waduh kayaknya storyline-nya dalam-dalam banget nih, panjang ya. Iya. Kalau photoshoot ya bisa 12 jam ya. Enggak nyampe. Tekor saya, Pak. Tapi pernah sih foto sesi 12 jam. Tetap Den, lu itu pemegang rekor booking terlama di studio gue Den. Itu Freya yang booking, bukan gue. Berapa ya? 9 jam kalau nggak salah ya waktu itu ya. Lebih. Ya itulah ya, Iya, segitulah, ya. makanya Den, sampai hari ini belum ada yang ngalahin rekor lu Den. Oke. Jadi kayaknya tuh elemennya banyak banget ya. Iya, karena banyak background yang bisa dieksplor kan waktu itu kan. Apalagi ada background baru juga. Iya. Jadi ya, Sampai kayaknya gue pernah bercanda ya. Kayaknya prop lu lebih banyak dari prop gue yang punya studio ya. enggak itu Freya yang bawa. Kan gue. Jadi mungkin cerita sedikit Den sebelum kita masuk ke foto-foto lu ya. Kenapa tuh kok shoot ya? Kayaknya itu nyiapin prop banyak banget itu untuk apa itu Den? Jadi dulu awal-awal foto sih tahun 2012-2013 awal-awal emang nggak terlalu konseptual. Jadi ya udah foto cosplay kelihatan bagus, upload. Foto cosplay kelihatan bagus. Waktu itu juga masih belajar lighting. Lighting benar-benar nggak ngerti sama sekali. Bahkan dulu fotonya selalu JPEG, nggak pernah RAW. Jadi nggak tahu tuh ngedit tuh gimana. Itu benar-benar 2012. Itu tuh nggak kalau dilihat sekarang tuh udah nggak oke deh gitu. Masih simpen nggak foto 2000? Masih ada, cuman nggak gue tunjukin sini ya, jangan. Saya lain kali ditunjukin dong 2000 Perbandingan ya. perbandingan 2012 sama sekarang 2022 gitu biar lebih seru. Terus sampai akhirnya tahun 2015 kalau nggak salah, 2015 waktu itu kayaknya bukan pertama kalinya motoin, waktu itu ketemu si Arsen Freya. Waktu itu dikasih tahu kalau misalnya foto kalau bisa mungkin ada story-nya, ada kedalamannya, ada emosinya. Dan kekurangan gue adalah waktu itu tidak bisa improvisasi. Dan itu sampai sekarang juga masih belum bisa sih improvisasi. Jadi satu-satunya cara buat gue ngakalin gak bisa improvisasi dalam photoshoot itu di sketch ininya, shoot plan-nya kalau saya bilang sih. Jadi Storyboard-nya lah. gak dibilang storyboard juga nggak terlalu storyboard sih, lebih ke apa ya? Gambar yang mau Gambaran di-achieve. yang mau di-achieve. Imajinasinya dituangkan dulu ke sketchbook gitu aja sih. Jadi kayak, dan itu keterusan sih sampai sekarang karena lebih apa ya? Feel-nya lebih dapet. Bukan keterusan Den. Itu jadi lu yang terkenalnya di sananya, di sketchbooknya. Gak terkenal apa beda. Keterusan sampai orang kenalnya bukan kenal muka lu nya Den, kenalnya sketchbooknya. Bisa. Tapi nanti ada beberapa sketch yang mau ditunjukin juga sih. Jadi gini nih Den, pertanyaan gue ya sebelum kita mulai ya. Tadi kan lu bilang nih sejak ketemu cosplayer si Arsen ya, cosplayernya namanya Arsen. Ya enggak? Gue sih soalnya kenapa? Gue juga punya kepercayaan sama ya. Kalau kita foto cosplay itu beda dengan kita hire
profesional model. Alhamdulillah, ya. Ya gue juga kadang-kadang kalau lagi shoot yang ya komersil lah ya, kan pakai profesional model. Ya nggak? Kalau gue sebenarnya demen sama profesional model. Kenapa? Gue suruh apa mereka bisa. Ya, Ya pokoknya gue mau begini gue nggak mau tahu. Pokoknya lu pose harus bisa. harus bisa, ya kan? Nah, kalau cosplay kan agak berbeda nih. Kita mainnya bukan sama model profesional, kita mainnya sama ya orang-orang sehari-hari lah. Ya. Ya nggak, mereka punya Yang kerja. basicnya tuh bukan model. Bukan, ya. bener, mereka punya kerja kantoran, mereka ya punya kerjaan lain selain cosplay lah. Ya. Ya nggak? Cuman gue satu hal nih yang gue percaya, untuk kita dapat foto cosplay yang bagus nih, ya nggak? Kadang-kadang bukan fotografernya doang, ya kan? Ya. Fotografer dan cosplayernya itu Harus bekerja satu sama. visi misi. Harus satu visi, Ya. bekerja sama, dan ya effortnya 50-50 lah, Iya. ya kan? Harus Kalau- komunikasi yang searah lah pokoknya. Iya. Fotografer punya gambaran seperti apa, cosplayer bisa mendukung fotonya nanti bakal seperti apa gitu sih. Yang penting harus komunikasi sih paling penting sih, komunikasi sama. Ya udah kalau gitu kita lanjut Oke. aja. Lo hari ini mau kayaknya sharing foto yang mana nih? Sebelum masuk ke foto yang mana, mungkin gue pengen nge-share dikit cara biasa gue preparing sedikit Iya. ya awal-awal. Oh boleh. Jadi biasanya tuh kalau misalnya mau, kan kebanyakan kalau gue foto commission. Jadi cosplayer approach mau foto ini, kalau misalnya gue tertarik dan satu visi misi sama cosplayernya, oke langsung gue cari referensi. Pertama pasti gue cari referensi. Nah, setiap gue sebelum mulai photoshoot pasti gue cari referensi dulu, kayak yang ada dua elemen penting. Yang penting adalah lighting referensi sama karakter referensi. Kalau karakter referensi itu lebih ke pembawaan apa, looks karakter seperti apa, terus ekspresi karakter seperti apa, sama prop yang ada di cosplayernya, di kostumnya ada. Misalnya contohnya di sini ada karakter Saria dari Arknights, misalnya kayak ada, yang penting saya tahu ada shieldnya, ada pistolnya, ada tanduknya juga gitu. Nah kalau misalnya udah ada kumpul semua, biasanya sih nyarinya tuh kebanyakan ilustrasi sih. Dari Pinterest bisa, dari Pixiv bisa, dari Twitter bisa gitu. Terus begitu udah semuanya udah dirasa udah puas, biasanya langsung ke lighting referensi. Lighting referensi itu apa ya? Buat memperkuat image yang nanti bakal mau dibikin tuh seperti apa. Lightingnya mau misalnya mau pasang lighting di kanan satu atau lighting kanan di kanan dua atau gimana gitu. Itu biasanya gue nyari dulu lighting referensi, bisa kebanyakan sih dari fotografer luar negeri sih kalau gue. Itu bisa dari Twitter, dari Facebook juga udah ada gitu. Kalau misalnya Sebenarnya kayak kemarin kan kita juga ada acara, kebetulan gue yang bawa. Jadi memang benar ya, nomor satu tuh memang sebelum shoot tuh paling penting tuh research dulu ya. iya betul, research. Ya kan? Memahami karakternya dulu. Iya, karakternya, kita mau shootnya bagaimana, itu dari planningnya. Mungkin kalau planning gue agak berbeda, cuman ya kayak kalau kemarin ada Bro Ferry juga, mungkin dia juga ada, mungkin cara dia planning beda, cara gue planning beda, cara lu planning beda, cuman ya memang paling penting menurut gue ya. Research dulu, Nomor ya. satu tuh planning dulu, research dulu ya. Kalau enggak ya ntar datang kayak orang buta gitu ya kalau nggak ada research ya. Bahkan kalau misalnya misalnya mau foto dari serial anime apa gitu. Bahkan kalau misalnya sempat, gue nonton satu season dulu. Gue harus pahami karakternya kayak apa. Jadi yang harus ngerti karakternya tuh nggak cuma cosplayer dong. Bahkan kita yang foto pun juga harus ngerti. Gitu. Iya, biar hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal gitu, ya. Gitu. Kalau misalnya biasa udah lengkap semua lighting referensi dan karakter referensi, langsung biasa tuh di sketch. Mau bayangannya shootnya kayak apa, setnya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Seringnya sih ini sih, kalau saya sih suka bikin set sendiri. Kalau misalnya jadi seringnya tuh foto di studio putih, tapi nanti bawa prop sendiri. Misalnya looksnya mau
mau kayak kerajaan gitu. Jadi harus bawa apa namanya? Prop-prop Gucci gitu mungkin. Atau mungkin tersedia di studionya juga udah ada gitu. Jadi tinggal maksimalin aja. Gitu sih. Jadi keinget lo ngomong prom kerajaan. Yang pesen kursi sama gue. Oh iya pesen kursi gede ya. Telepon. Gue mau pesen Foto Arsen ya. kursi. Gue bilang kursi apa? Kursi raja. Ya. Gue bilang, waduh. Ya, boleh deh. Bikinnya dari ini ya, styrofoam ya. Pakai styrofoam, bikin kursi. Ya. Oke. Ya, jadi lu ngomong begitu Dan, gue jadi keinget. Biasa dulu lu kalau sewa studio gue bilang udahlah terserah lah lu urus sendiri ya. Karena gue tahu lu demen bikin set sendiri. Iya, Yang demen gue bikin ada set set itu bang, udah lu datang terserah lu set. Nah pokoknya balikin lagi kayak normal. Iya sih. Oke lanjut ya. Kita mungkin ngomongin salah satu foto yang udah dihasilkan. Oke, yang pertama ini ada foto The Abandoned Emperor. Ini karakter Nero siapa namanya? Gue pokoknya Nero namanya. Nero lah, dari Nero, dari Fate Fate. Grand. Mungkin bisa minta bantuan dari penonton kali ini. Dre, ini karakternya namanya apa Dre? Nero ini Nero dari Fate Grand Order. Jadi ini yang karena ini sketsnya, planningnya sih, mau bikin fotonya kayak apa. Jadi waktu itu dapat inspirasinya selain dari Weibo, Twitter gitu-gitu. Kebetulan waktu itu istri suka banget sama boyband namanya Shiny. Terus gue lihat kan, ini salah satu scene MV-nya tuh pakai plastik-plastik. Ini contohnya di bawah ini nih. Terus kok dari lightingnya juga oke nih. Kalau misalnya diaplikasiin ke foto gitu. Ya udah langsung preparation beli plastik yang banyak pokoknya. Ceritanya kan The Abandoned Emperor. Jadi kalau misalnya rumah-rumah nggak kepake, biasanya kan diplastikin tuh biar nggak debuan. Iya. Jadi emang ceritanya tuh ini dua image yang berbeda. Ini di masa kejayaannya. Ini pas dia udah di abandon sama orang-orang sama rakyatnya gitu. Jadi di bawahnya kelihatan dia lagi dibungkus plastik gitu. Ceritanya dia diabaikan sama rakyatnya gitu. Ya, kurang lebih gitu aja sih kalau foto yang ini. Cuman satu hal ya yang gue mau tanya nih tentang tadi ya. Yang lo bilang kan ditutup plastik gitu ya karena kan mau merepresentasikan dia udah ditinggalin gitu ya. Yang menurut gue menarik ya Dan ya tentang foto lo ya. Itu tuh kalau orang biasa Kameko kan kita pakai prop, pakai efek dan segala macam yang berhubungan dengan karakter dan animenya. Ya kan? Cuman kalau lu nih banyak prop-prop yang lu pakai sebenarnya tuh Gak berhubungan. Oh, cuman ada ketemu garis merahnya kayak benang tadi. Merahnya ya. Ya kan? Karena gue dari semenjak yang disaranin buat nge-sketch itu, terus waktu itu ditunjukin sama Alf, namanya fotografer Jepang namanya Mid Photography. Dia suka ngasih simbolik-simbolik. Jadi meaningnya tuh nggak secara literal. Jadi gue suka pakai emosi moodnya tuh yang tidak literal tapi orang mungkin bisa interpretasinya beda-beda gitu. Bahkan kemarin foto yang ini aja mungkin ini plastiknya kelihatan kayak air gitu. Jadi mungkin ini dia si Neronya lagi tenggelam gitu karena dia kebalik kan gitu. Jadi kadang kalau misalnya pakai prop yang gak berhubungan sama karakter itu bisa tahu interpretasi orang masing-masing gitu karena sudut pandang orang kan beda-beda ya. Nah itu gue agak senang sih dengernya gitu. Jadi ada simbolisme tertentu yang dimasukin dalam foto untuk ya nambah ceritanya lagi. Nambah ceritanya lagi ya. Gue cenderung biasanya gak terlalu suka sih, jarang banget ngejelasin maksud fotonya ini apa sebenarnya. Biar orang nebak-nebak sendiri aja sih kalau gue. Gitu. Menarik. Terus ini kan foto yang pernah menang juara juga ya? Iya. Oh, ini kan yang pernah menang juara juga waktu itu ya? Iya, ini BTS Foto Competition tahun 2018. Tukeran waktu itu kita ya? Iya, tahun lalunya lu ya. Tahun depannya gue. Gitu sih, kira-kira. Bedanya kenapa Den? Gue ya? Gue notice ya, gue bedanya apa? Gue gak bisa gambar.
Mungkin kapan-kapan gue belajar nge-sketching juga ya. Kayak Ini menarik juga. Ini sebenarnya gue agak ketinggalan zaman sih, masih pakai sketchbook ini, bahkan gue scan. Cuman apa ya? Bawa nggak? Wah, lupa. Ya ampun, harusnya dibawa Nggak, biar, iya, lupa. biar kelihatan. Ya. Ya kayaknya ada digitalnya lah. Ya. Cuman apa ya, kalau misalnya gambar digital gue masih belum biasa sih. Jadi ya udah tradisional dulu aja. Cuman satu hal yang gue kaget ya, dari salah satu inspirasi dari MV band Korea ya. Iya. Inspirasinya dari manapun sih, bisa dari manapun. Dari film bisa, kan filmnya yang artistik juga. Iya. Oke lanjut. Oke, kalau ini foto dari serial Hoseki no Kuni. Ini ceritanya tuh tentang, pokoknya bumi itu udah gak ada manusia lagi. Jadi karakter-karakternya itu dari batu-batu yang kayak semacam hidup begitu. Nah kalau yang ini tokoh utamanya namanya Pos. Nah Pos ini tuh Phosphophyllite namanya kalau nggak salah. Dia selama serial animenya itu mengalami transformasi, perubahan ke depannya membuat dia karakter menjadi lebih kuat gitu. Makanya judulnya gue kasih nama Metamorphose. Karena ada posnya kayak ya gitu lah. Jadi gue jujur paling suka so far foto ini selama gue moto sih gue paling suka ini karena kan gue kalau misalnya foto suka ada cerita ya. Biasanya tuh suatu album full itu foto yang pertama nyambung sama foto yang kedua, foto ketiga, foto keempat gitu. Dibawa nggak? Kan cuma satu doang ini. Enggak, maksudnya yang Oh enggak. Soalnya gue bawa yang ini doang karena ini mewakili semua albumnya. Jadi ceritanya kalau yang di sini kenapa ada emas, kain emas ini. Jadi pertama yang gini dulu. Jadi karakternya dia posenya bersimpuh begini. Itu dan mukanya nggak terlalu kelihatan yang angkuh atau gimana karena dia takut. Gue pengen nunjukin tuh dia agak takut gitu. Nah terus kenapa ada kain emas di bawah ini? Karena nanti begitu ceritanya berlanjut, karena dia batu jadi dia terbuat dari batu maksudnya. Jadi nanti ada bagian-bagian yang pecah, ada yang bagian yang broken, yang rusak gitu. Itu kalau nggak salah tangannya yang dua itu rusak diganti sama tangan dari emas. Makanya ada kain warna emas di bawah. Nah terus di depannya ada kaki, ini kan ada kaki nih. Jadi ini komposisinya simetris gitu. Kenapa ada kaki ini? Ceritanya di kaki ini ada apa ya namanya kok? Ada apa ya namanya gue lupa. Materialnya namanya, gue lupa sih nama materialnya apa. Cuman itu nanti kakinya rusak, karakter ini kakinya rusak. Diganti sama kaki yang ini, yang di depannya dia. Jadi dia kayak looking forward to the future gitu. Karena suatu saat nanti kakinya bakal berubah jadi ini. Yang paling gue kaget sih sebenarnya kan ini fotonya di limbo putih sama ada gue kasih akrilik di bawah. Ini nggak gue rencanakan sebelumnya. Kalau lihat sketch-nya tuh yang ini sih kayaknya. Awalnya tuh yang ini, yang sebelah sini. Itu nggak ada akrilik. Cuman pas gue lihat fotonya ternyata ada pantulan cosplayernya dan kepotong tepat di lehernya. Itu karena nanti pas episode paling berikutnya kepalanya putus. Diganti sama material lain. Jadi ini gue agak kaget pas lagi ini loh. Iya juga kok lehernya pas banget kepotong di foto ya. Terus minta akrilik. Iya. Untung ada. Untung ada akrilik. Ya. Studionya siapa tuh? Lu, Blue Moon. Ini di Blue Moon. Oh. Ini fotonya di Blue Moon. Kirain di limbo, kirain di... Blue Moon yang lama. Gitu. Gue gak pernah lihat lo foto yang ini. Udah lama ini, 2000 berapa ya? 19? Gitu ya? 2018? Lupa, Udah lama ini. Udah lama. Kira-kira gitu. Nah, kalau gue pasti punya. Pasti ada. Gak, maksudnya akrilik hitam pasti ada gue. Iya. Pasti ada, gitu sih. Menarik. Cuman jadi kadang-kadang memang foto tuh kadang-kadang kalau memang kita udah rencanakan sesuatu ya. Gue juga suka begitu, Den. Iya. Lagi ngerencanain sesuatu ya, ternyata waduh kok kayaknya Iya. keren ya. Udah pas lagi ngulik tuh kayak nemu gitu. Wah kok kayaknya keren ya, udah tambahin deh. Kayak gitu, Iya. juga suka kayak gitu gue. Lebih ke eksperimen ya? Eksperimen. Eksperimen. Bukan eksperimen sih, nggak sengaja. Oh iya, nggak sengaja. Kalau eksperimen kan kita memang mau mencari sesuatu. Iya. Kalau ini kan nggak sengaja Iya, ketemu. nggak sengaja. Oh, iya.
Makanya bukan eksperimen, kebetulan. Kebetulan ya. Dan memang kadang-kadang kalau di shoot suka begitu juga. Gue juga sering, waduh, wah kayaknya bagus nih tiba-tiba. Iya. Atau lagi ngetes lampu, wah kayaknya angle-nya lebih bagus Lebih bagus, begini iya. nih daripada yang udah awal direncanain. Jadi yang ya itu ternyata bisa improvisasi langsung di tempat gitu. Iya, jadi kadang-kadang ya kita juga agak fleksibel juga lah Iya. ya. Kalau memang ada sesuatu tiba-tiba ini ya kenapa nggak dicoba gitu. Iya betul. Ya kan, Dan Pak? kebetulan kalau misalnya cocok sama karakternya kenapa enggak? Iya, Gitu kan. makanya kayak gitu kebetulan banget ya. Iya. Orang kalau foto reflection kayak gini biasanya full kan. Kayak Iya, tadi iya, yang iya. sebelumnya kan Ya yang kan full ya. Dua-duanya kena ya. Nah ya. Ya enggak. Cuman kalau ini kan nggak sengaja ya. Nggak, Iya. Orang biasa kalau di fotografi bilang kepalanya kalau bisa jangan kepotong. Ya kan, kepotong dikit aja Udah oke. nggak Iya. afdol lah ya. Iya. Ya, ini malah sampai buntung di sini. Itu sih kira-kira. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Oke, kalau ini karakternya namanya Madoka dari Puella Magica Madoka. Ini ceritanya dia Mahou Shoujo sih, kayak apa istilahnya apa ya? Super girl? Bukan super girl. Super Magical Magical Girl. Girl. Ya. Cuman yang ini dia ceritanya udah sampai yang level ultimate-nya lah gitu. Nah, kalau ini ceritanya adalah pasang tengkorak di sini karena dia ada karakter lain yang bener-bener kayak berseberangan banget sama dia, 180 derajat. Cuman ceritanya dia karakter yang satu lagi ini tuh kayak pengen melindungi si dia yang Madokanya ini. Nah ini juga ada unsur kesengajaan sih. Waktu itu lightingnya, planningnya tuh cuman ada, ini kan gambarnya yang ini nih. Itu sebenarnya cuman pengen, yaudah ada lighting aja gitu ada, tapi gue nggak memperhitungkan ada bayangan di belakangnya. Cuman jadi keren tuh ada bayangan. Nah itu pas gue foto juga kaget. Ternyata bayangan dari sayapnya malah ada di background gitu. Malah jadi kayak, karena kebetulan yang karakter selanjutnya juga, karakter yang ini juga ada sayapnya gitu. Cuman karena dia 180 derajat mungkin yang itu sayapnya putih, yang ini sayapnya hitam bayangannya gitu. Kebetulan itu. Ini juga kebetulan sebenarnya. Jadi ya improvisasi juga gitu. Tuh mungkin kalau ini gue ngomong tentang lighting dikit selipin ya. Iya, siap. Ini apa mungkin bisa dijelasin Den? Kalau lightingnya bisa bulat gitu Den, biar mungkin yang ini biar tahu bagaimana bikin lighting bulat kayak gitu. Kalau ini pakai namanya optical snoot sih. Cuman kan kalau optical snoot ada kayak gobonya. Iya. Ini gua nggak pakai gobo sama sekali. Makanya Jadi dia gede lebih ya. lebar. Dan ada diffraction di sampingnya. Kalau misalnya lo pakai gobo kan udah putih-putih full Iya. gitu kan. Kalau ini enggak, dia ada diffractionnya, jadi kayak ada gradasinya sedikit gitu sih. Gitu. Ini kalau ada cuman pakai 2 lampu sih. Depan sebelah sana sama atasnya tengkorak sih. Itu kira-kira. Oh sama kenapa ada bunga apa namanya, spider lily. Gue baru mau nanya tentang Iya, bunganya. Ini ada bunga Ada spider 2 pertanyaan lily. sebenarnya Oh, iya, Den, tentang bunganya Den. Gimana? Itu, lu nggak apa-apa ya, nomor jelasin 1 aja. itu pertanyaan gue. Jelasin kenapa spider lily artinya apa itu. Jadi kalau misalnya nonton anime sih pokoknya dia karakter yang Madoka ini dia pengen nyelamatin semua magical girl yang ada di dunia kan. Meanwhile karakter yang satu lagi dia cuman pengen nyelamatin si Madoka tapi dia nggak peduli sama magical girl yang lain. Otomatis magical girl yang lain dimatiin. Makanya ada bunga spider lily yang kayak simboliknya tuh bunga kematian katanya kan. Kalau di Jepang memang spider lily atau namanya Higambana kalau nggak salah. Higambana ya. Higambana ya itu memang bunga yang direpresentasikan dengan diasosiasikan dengan kematian. Kematian ya. Pertanyaan nomor 2 Den, belinya di mana Den? Oh itu cosplayer yang bawa. Waktu itu Apa, dia kayak itu- bikin sendiri apa gimana gitu? gua lupa. Apa yang orang mau tanya pasti itu, belinya di mana Den? Nah, itu cosplayer biasa yang bawa. karena banyak yang nyari gitu. Kalau teman-teman cosplayer sama jangankan cosplayer Den, gua aja nyari Den. Oh, dulu kan ada Blue Moon yang bikin Udah sendiri. rusak. Oh, udah rusak. Udah lama, itu tahun Udah berapa Den? Jadi, menarik sih fotonya ya. Terus mungkin bisa kenalin dikit kali, ini cosplayernya siapa nih? Kayaknya mukanya nggak kelihatan, kayaknya kostumnya bagus banget tuh. Oh ini namanya Eru sih. Eru. Kalau misalnya Instagramnya apa ya namanya? Eruru kalau nggak salah. Eruru ya.
Biasa dicari di Instagram gitu. Gitu sih. Terus ada progres di setiap fotonya, kupu-kupunya semuanya hilang. Nah, yang di sini gue pakai teknik ini sih slow shutter, jadi biar ada movement di kepala. Nah, kenapa ini ada pita merah sama hitam? Karena nantinya karakter ini apa ya? Kayak semacam kayak apa ya? Jadi jahat dan dibungkus sama baju kain warna hitam dan merah ini. Jadi ini kayak tahap awal dia sebelum berubah total jadi another different person gitu. Udah sih kira-kira gitu aja. Di sini yang menurut gue nih yang menarik dari foto ini ya, ini orang kalau foto cosplay pada biasanya nggak seperti ini Dan. Biasanya pengennya mukanya kelihatan ya. Mukanya kagak kelihatan Dan. Iya. Mungkin bisa lebih di highlight lagi. Soalnya ini kenapa ya menurut gue ini kita sebagai Kameko juga berani banget ya. Ya gue sebenarnya ini sih bukan dulu sih, mungkin sampai sekarang beberapa foto emang ada yang nggak terlalu nunjukin ekspresi muka karena gue kadang suka bermain sama environment juga. Jadi emosi itu nggak cuma ditunjukin lewat ekspresi sih sebenarnya. Bisa dari lighting, mood setnya kayak gimana, sama prop tuh juga penting sih buat misalnya kayak mau bikin mood yang gimana jelasin ya? Mood yang lebih sedih atau gimana gitu bisa pakai kain, bisa pakai apa, mukanya ketutup setengah gitu juga bisa nunjukin emosi juga sebenarnya. Bisa pakai gerakan tangan juga. Bisa pakai gerakan tangan juga. Gue ingat ada foto lu yang fokusnya di tangan gitu. Iya itu juga sering sih. Yang apa di tangan, kadang-kadang mukanya juga di bibir doang. Iya, gue juga sering kayak gitu kan? ya. Yang di bibir doang atau di mata doang. Ya. Mungkin bisa dikasih bisa diceritain lebih dalam lagi kenapa lu milih untuk apa ya bilangnya ya, melakukan sesuatu yang unkonvensional gitu. Makanya kan yang tadi gue bilang ya, sebenarnya begitu sebagai kamu berani banget, mukanya kagak kelihatan. Gimana ya, lebih ke karena waktu itu ya itu ditunjukin ada fotografer namanya Alfian, ini tuh teman kita juga kan sekarang udah di Amerika. Dulu sempat nunjukin fotografer yang namanya Mid Photography itu sih. Di situ gue benar-benar lihat a whole different style dari seorang cosplay photographer yang dimana tuh dia bermain emosinya tuh nggak cuma lewat ekspresi dan seiring berjalan waktu tuh nggak cuma Mid doang ternyata. Gue kalau misalnya ke Twitter ada fotografer lain dari Taiwan juga ngelakuin hal yang sama tapi approach-nya berbeda. Dia misalnya fotografer yang di Taiwan itu lebih main ke komposisi atau lebih main ke warna gitu. Cuman titik beratnya tuh nggak di ekspresi orangnya. Titik beratnya tuh di komposisi, di lighting, di prop. The whole photo as a whole lah. As a whole ya. Komplit gitu. Jadi dalam sebuah foto tuh elemen-elemennya banyak Elemen-elemennya gitu ya. banyak. Makanya gue sering banget siapin props yang lumayan. Bahkan gue punya sendiri props ntar gue bawa gitu. Malah kadang-kadang propsnya gue bingung ya. Gue ingat kalau ngomong tentang Mid nih. Gue ingat yang token rambut gue pakai payung. Iya. Yang payungnya juga. Yang sebenarnya nggak ada hubungan sama karakternya gitu. Payungnya bukan payung yang kertas yang Iya. Jepang gitu ya. Iya, Payungnya iya. malah cuma payung putih. Payung biasa. Bahkan payung putihnya kadang robek. Nah itu kayak ada simbolisasinya lagi gitu. Malah kadang mukanya ketutupan payung. Iya gitu-gitu sih. Jadi memang kalau pada umumnya maksudnya kalau gue memang kalau nyari prop itu yang ada hubungannya dengan karakternya. Ya. Jadi kalau gue itu memakai prop itu untuk menceritakan ya ini karakternya siapa. Ya kan. Jadi kan kalau gue lihat lu ini pakai prop sama sebenarnya untuk menceritakan karakternya itu tuh siapa. Iya. Cuman kayaknya lebih ke apa ya? Tidak literal. Ada thought provoking gitu ya. Ya bisa bilang gitu ya. Jadi gue lihat beberapa elemen-elemen yang lu taruh ya kayaknya agak ya itu thought provoking gitu. Jadi kayak yang seperti lu bilang tadi, lu biasanya nggak mau ceritain deskripsi fotonya tuh tentang apa ya karena lu mau
orang Interpretasi orang beda-beda, iya, interpretasi sendiri gitu. interpretasi orang tuh seperti apa Ya, gitu ya. Gitu sih. Mungkin lu bisa cerita dikit Den, kan ya zaman sekarang gue lihat juga kalau di timeline ya banyak yang mau coba mengikuti style begini juga. Wah, oke. Iya, jadi mungkin ada tips-tips tertentu gitu. Tips-tips tertentu buat approach foto kayak gini maksudnya. Misalnya kalau gua nggak bisa gambar bagaimana Den? Kalau nggak, sebenarnya kalau misalnya gambar kan basically karena gue emang nggak bisa improvisasi di tempat gitu kan. Kenapa gue gambar? Karena biar gue nggak lupa apa yang mau gue achieve gitu. Kalau misalnya mau sih paling gampang mood board sih sebenarnya. Mood board itu udah ngebantu. Misalnya mau yang paling penting referensi sih, sorry. Yang paling penting referensi. Karena referensi itu nggak cuma datang dari satu tempat sih. Misalnya mau bikin foto yang begini tapi dengan approach yang berbeda itu sangat mungkin. Dan jangan lupa sih pasti komunikasi juga sama cosplayernya sih pasti. Kalau misalnya cosplayer ternyata nggak struck sama fotonya kan juga kerjasamanya juga susah kan. Iya, tadi makanya yang dibilang di awal kan sebenarnya untuk bikin foto yang benar-benar bagus itu bukan cuman fotografernya doang, bukan cuman cosplayernya doang, cuman memang berdua itu harus klik lah satu visi misi ya. Untuk maksudnya kita kalau nggak menurut gua nggak mungkin bisa achieve sampai level foto yang benar-benar full potential lah. Iya. Gitu. Referensi mungkin, sih paling penting. Kalau gue ya Den ya, kalau gue paling kenal sama foto lo yang Nero memang. Gue sebenarnya banyak hal yang mau gue tanya-tanya tentang foto Nero itu. Kita bisa balik nggak nih? Balik ya, oke. Yang Nero aja nih. Oke. Nah, itu sebenarnya nih ya, mungkin banyak fotografer, ini mungkin agak teknis ya pertanyaannya, walaupun sebenarnya topiknya tentang storyline ya, cuman kalau gue kan orangnya teknis ya. Kalau makanya gue sebenarnya penasaran nih ya, orang kalau foto pakai kaca, ya maksudnya gue tahu ini fotonya sebenarnya di combine. Ya, dua foto yang berbeda. Ini memang fotonya di combine, cuman kan beneran yang kacanya itu beneran kan? Kacanya fotonya. beneran ya. Bukan ditempel kan ya? Bukan. Nah jadi pertanyaan gue Den, orang tuh sebenarnya, apalagi gue lihat kan ini lightingnya dari belakang agak ke atas dikit. Yang bawah? Sama dari depan juga ada lightingnya. Iya ada. Itu gimana ya Den, cara biar nggak mantul di kacanya tuh? Kalau cahayanya yang mantul? Iya. Angle-nya dimainin sih. Biasa kan ada bintik-bintiknya tuh. Ya, ini sih pasti waktu itu gue gimana ya? Ini gue pakai kaca tuh setinggi ini nih kalau nggak salah. 1,5 meter lah kalau nggak salah. Itu gue fotonya tuh bener-bener yang ini kaca gue taruh gini. Oh jadi kacanya di atas lu itu? Kaca itu iya. Oh. Jadi gue moto itu gini. Buset. Ini kaca gitu. Cosplayernya di situ. Nah kenapa lightingnya nggak mantul? Kaki ini gunanya buat ngatur angle-nya. Oh, gue kira ditaruh di lantai gitu aja. Enggak. Soalnya biasanya kan mantulnya kalau di kaca kan nggak bisa kita atur ya. Iya. Nah, kebetulan sih kan ini kacanya sebagai foreground juga nggak terlalu kelihatan lantainya kan. Iya. Ya berarti kaki gue juga nggak kelihatan gitu. Jadi ya udah gue bisa ngatur ketinggian angle kacanya gitu. Jadi effortnya lumayan gitu. Gue dari dulu gue pikir kacanya ditaruh di lantai ya. Pantesannya kalau gue coba foto kayak gini kacanya nggak bagus. Iya emang harus di-anglein lagi gitu. Emang gitu sih. Terus gue sih jujur aja Den, gue dari semua foto lo gue paling kagum sama yang ini. Juga kaget masih favorit gue walaupun udah berapa? Udah 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun ini tetap masih favorit gue ya. Sama sih, makanya gue masukin sini. Buat dibahas. Itu plaknya masih ada di rumah gue tuh. Plak yang mana tuh? Oh plak, yang di print. Iya. Iya belum gue ambil. Iya masih di rumah gue, masih ada nggak tuh ya? Nggak tahu deh. Jadi mungkin ini Den.
kalau dari gua ya, menurut gua nih, gua yakin banyak yang pengen ketemu sama lu Den. Oke. Dan nanya-nanya lebih lanjut nih. Ya. Mungkin gimana nih Den kalau mau kontak lu nih? Oke, kalau misalnya mau Bisa- kontak-kontak sih bisa. Orang kan kira, waduh Denny itu Paperfly terlalu. Enggak gitu kok Pak, enggak. Enggak segitunya Jadi loh. misalnya nih kalau ada yang mau nanya-nanya sesuatu nih, TikTok punya gak? Enggak. Males bikin reels, capek. Paling gampang kayaknya sih Instagram namanya sih Paperfly Visual sih. Pakai S terakhirnya. Jadi Paperfly orang Visual. bisa langsung DM aja nih, misalnya Mas Bro Denny, gue pengen ini nih, atau misalnya orang mereka punya storyboard atau apa, mereka mau nih, Bro Denny boleh, menurut Bro Denny gimana nih, atau nanya-nanya kayak gitu. Ya bisa di Instagram paling gampang sih. Gitu. Iya. Soalnya kalau page Facebook kayaknya agak Udah jarang, jarang ya, gue iya. juga udah jarang. Meskipun gue buka. main platformnya di Facebook sih, cuman kayaknya kalau misalnya buat komunikasi di Instagram paling enak sih. Kalau misalnya mau ngobrolin masalah storyboard gitu-gitu ya, kayak di Instagram. Terus kalau misalnya lo ada shoot gitu, orang welcome gak untuk nonton ya? Kalau welcome untuk nonton sih gue prefer tidak. Soalnya apa ya, gue kan anaknya agak pemalu banget. Jadi ini aja kayak baru pertama kali sih gue ngobrol langsung soal foto-foto gue gitu. Makanya kan gue bilang Den, orang tahu foto lo, orang tahu Paperfly. Cuman lu nya siapa orang kurang tahu Den. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ikut langsung photoshoot, gue sih nggak masalah. Cuman biasanya tergantung cosplayernya nyaman atau enggak sih, sebenarnya gitu aja. Kalau misalnya cosplayernya nyaman, ya silakan gitu. Yang paling utama pokoknya cosplayernya aja. Gue dengar lu ganti kamera nih, Oh ya. gosip-gosipnya nih. Ya ganti. Ini kenapa dibahas masalah gear ya? Kata gue penasaran Den. Soalnya kenapa Den, gue bilang begini. Ya, karena gue sering dikatain orang, katanya Archie mah gearnya doang yang mahal. What? Gear doesn't matter, enggak sih. Gear matter sih. Tapi gear matter cuma buat mempermudah sebenarnya. Lo pakai gear apapun tetap bisa bikin foto bagus. Ini sebenarnya foto ini pakai kamera nggak mahal. Ini pakai A6000 yang entry levelnya Sony banget. Yang penting tuh sense sih sebenarnya. Paling penting tuh sense. Kepekaan sama sekitar gitu itu paling penting. Kalau kamera mahal tuh cuman buat ngebantu aja sih. Gitu. Mempermudah. Jadi sebenarnya nggak perlu lah ya. Kalau maksudnya kalau kita mau bikin foto yang ada storyline-nya atau dengan cerita gitu, kita nggak butuh lah ya kamera mahal-mahal. Ya. Kamera mahal nggak penting. Yang penting ya sense. Pemahaman karakter, Iya. pemahaman lighting, pemahaman set, background, dan itu semuanya bisa lo kontrol di satu momen, itu yang paling penting sih. Gitu. jangan malu bertanya juga. Iya. Gue yang malu sebenarnya. Cuman kalau lu nanya set nggak malu sama gue. Oh iya kan kita udah temenan Pak. Apa kalau minta set sama gue aneh-aneh Den. Kalau itu nggak malu lu Den. Ditunggu loh Pak yang baru-baru Pak. Itu minta kursi, minta apa. Untung lu belum pernah minta bikinin kolam sama gue Den. Ditunggu ya Pak. Kolam outdoor loh. Biar lebih eksplorasi. Freya minta bikin. Ci bisa bikin kolam nggak? Gue mau perahunya sekalian ya. Tapi terrealisasikan tuh. Iya. Tetap jadi. Bahkan di indoor loh. Mantap. Ya bikin kolam di Bikin studio kolam. gue gitu ya. Ya, cuman memang seru sih. Maksudnya kalau fotografi atau foto cosplay atau fotografi pada umumnya sih sebenarnya kalau memang kita niat ya, memang seru sih. Seru Maksudnya gue sebagai pemilik studio ya, kan ya gue juga udah biasa lah dengan request customer tentang set, tentang prop. Ya memang mereka kadang, dan memang kita layani karena memang fotografer sendiri kan memang dia punya kebutuhan tertentu, mereka punya konsep tertentu, ya enggak. Jadi ya memang gua sebagai pemilik studio dan ya maksudnya studio gua, kita coba
sebisa mungkin kita mau mengakomodir. Iya, makanya unik lah. Dan gue pun pas bikinnya juga seru gitu. Iya. Gue jadi kebawa serunya. Iya. Waduh, konsepnya keren banget. Gue Realisasikan. mau bantu merealisasikan dengan ya provide. Tapi Setnya. jarang sih emang studio-studio sekarang tuh yang bisa custom request gitu emang jarang banget sekarang. Ya kan tergantung budget bang. Iya sih, balik lagi. Itu tergantung budget. Kalau gak ada budget suruh gua rombak studio sih nggak usah, jangan ya. Jangan dong. Ya kalau ada budgetnya mah nggak masalah. Ya nggak. Pokoknya bikin tron, ayo. Bikin kolam, ayo. Untung lu belum suruh gua bikin gunung dalam studio gua. Oh, gua ada ide Pak, tapi nanti ya. Kedepannya ya, Ya, mau kedepannya dilihat aja. ya. Oke, Oke. kalau gitu mungkin Mbak Ratri ada pertanyaan yang mau ditanyakan dari ini? First of all, ini juga salah satu foto favorit gue dari Denny. Sebagai orang yang pernah nemenin beberapa kali foto set, gue bisa vouch buat dia salah satu fotografer terniat ya. Kalau ini soal set. Terus masih belum ada sih menurut gue yang lebih niat dari Denny. Terus soal foto ini, gue sebenarnya ini lebih ke apa ya? Tadi yang dibilang Denny, cara untuk menerjemahkan fotonya ini. Tapi gue penasaran aja, apakah ini kan fotonya dari satu cermin, satu langsung ya? Enggak, cermin dua-duanya. Dua-duanya cermin ya, sorry. Maksud gue yang posisinya di bawah di cermin itu kan sebenarnya rasionya beda ya sama yang satunya. Apakah itu disengaja atau karena keterbatasan atau gimana gitu. Itu aja sih, penasaran sama itu. Apakah itu ada makna khusus karena dia jadi posisinya mungkin lebih dekat sama. Enggak simetris ya. Iya. Emang keterbatasan sih waktu itu. Karena dua foto ini kan dua foto yang berbeda, tapi diambil dengan metode yang sama. Cuman lightingnya beda. Lighting yang ini lebih cerah, yang bawah kan lebih gelap. Karena waktu itu harus ganti settingan lampu. Dan karena diburu waktu kan ini sewa studio, jadi harus ngejar waktu kan. Jadi apa ya? Meskipun bisa lihat preview, cuman waktu itu kayak lagi keburu-buru aja sih. Jadi mungkin dia angle-nya lebih rendah. Jadi sama waktu itu vokalnya mungkin agak berbeda gitu. Jadi emang kelihatan agak beda, cuman dia tetap sama-sama low angle sih yang pasti. Karena kan emang pantulan cermin kan. Jadi basically emang cuman keterbatasan saya yang kurang gitu. Gak apa-apa Den, ini kan Bapak 4 tahun yang lalu Den. Iya. Gak makanya kita, Moga-moga sih dah. kita kan nggak boleh berhenti untuk improve ourselves. Amin. Gitu. Ya kalau memang keterbatasan ya kita harus akui. Memang masing-masing ada keterbatasan masing-masing. Ya. Tapi emang harusnya sih ini simetris sih, awal planningnya tuh harusnya simetris. Kalau ini kan di gambar juga nggak ukurannya juga nggak beda jauh kan, atas bawah gitu. Emang itu sih. Ya, jadi sebenarnya ya kalau memang keterbatasan ya menurut gue sih nggak masalah. Cuman ya paling penting kan kita tetap berkembang, makin hari makin berkembang. Amin. Ya makin lama kita foto kan ya pastinya makin Menemukan berkembang hal-hal juga. baru juga. Menemukan hal-hal Ya. baru. Ya enggak, mungkin setelah lihat ternyata hari ini gue nggak simetris, gimana ke depannya gue bisa bikin foto lebih simetris ya. Ini kan tadi lu peragain ternyata pakai kaki ya. Gue aja kaget tuh. Waduh, pakai kaki. Padahal kan cerminnya lumayan gede gitu ya. Iya lumayan gede. Seperut lah. Kalau gue sih perutnya gemuk ya. Jadi Justru kalau misalnya lu lebih gampang. Oh gitu. Kan lebih rata. Kalau gue takutnya nggak muat gitu kacanya. Bisa diakalin. Kalau gue takutnya kacanya terus gue baru tahu satu hal Den. Apa tuh? Gue tadi dengar ya. Ternyata interpretasi gue agak salah. Ternyata itu yang atas cermin juga. Bukan kan ya? Yang atas bukan. Oh. Yang atas bukan. Cuman gue ngambil dua foto yang berbeda, dua-duanya pakai cermin maksudnya. Oh, iya. Pantulan yang atas ini sebenarnya ada juga fotonya. Oh. Cuman kan gue
Iya. buat replace yang ini gitu. Pantulan juga ada. Gua kira kaget. Enggak. Enggak, yang atas bukan cermin kok, beneran. Tadi gua dengarnya begitu soalnya makanya kaget gua. Enggak. Yang atas cermin. Oke. Oke, mungkin untuk hari ini sampai sini aja ya Bro Denny ya. Ya, boleh. Ntar kapan-kapan kita lanjut lagi ya. Siap, ditunggu. Kalau enggak, kalau masih ada penasaran atau apa ya langsung DM aja Bro. Boleh ditunggu. Jangan malu-malu ya. Mungkin saya yang malu. Masya Allah. Oke, terima kasih Bro Denny. Saya balikin ke Mbak Ratri. Oke, terima kasih sesinya ke Kak Denny dan Kak Archie. Terima kasih banget lo sudah berbagi ilmunya di Jakten ini kepada teman-teman semua. Oke, atas nama Jakarta Content Week 2022, kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam program Icon, sesi Creating Storylines with Photography. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2022. Teman-teman bisa mengakses seluruh sesi Jakten 2022 di website jakten.id dan ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2022. Tetap sehat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.